Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. SPA. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor menyusui. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit asma pada anak. Apa sajakah gejala-gejalanya? Bagaimanakah cara pencegahan dan pengobatannya? Serta apakah penyakit asma ini bisa disembuhkan? Yuk kita simak videonya ya. Tapi jangan lupa ya Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah bunda semuanya bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Selamat menyaksikan. Asma adalah salah satu jenis penyakit alergi yang sering terjadi pada anak. Kondisi ini biasanya berhubungan dengan genetik. Artinya, jika orang tua atau saudara yang mengalami asma, maka kemungkinan anak mengalami asma juga lebih tinggi. Selain kerentanan genetik, pencetus asma juga merupakan faktor yang penting terhadap terjadinya penyakit ini. Jika tidak diatasi dengan benar, asma akan menjadi penyakit kronis dan mengganggu kualitas hidup seorang anak. Karena itulah mengapa penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan penanganan asma pada anak, baik saat serangan akut maupun untuk kontrol jangka panjang. Apakah penyakit asma pada anak bisa disembuhkan? Sayangnya, penyakit asma pada anak tidak bisa sembuh sepenuhnya. Asthma and Allergy Foundation of America pun menyatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Meski tak bisa sembuh sepenuhnya, penyakit asma pada anak dapat dikendalikan agar gejalanya tidak kambuh. Pengelolaan asma ini biasanya dapat melibatkan beberapa langkah, termasuk menghindari pemicunya, menggunakan obat-obatan asma, hingga melakukan pemantauan terhadap gejala-gejala asma. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memahami tanda-tanda dan gejala asma pada anak agar bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Misalnya dengan menghindari paparan alergen atau iritan yang dapat memicu serangan asma pada anak. Jadi yang perlu diingat adalah meski penyakit asma pada anak tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, asma dapat dikendalikan. Apa sajakah gejala-gejala asma pada anak? Gejala asma pada anak dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum terjadi meliputi yang pertama, timbul mengi atau wheezing. Itu suara mengi atau menengus saat anak bernapas, terutama saat mengeluarkan nafas. Yang kedua, batuk-batuk yang terjadi terutama pada malam hari atau dini hari. Yang ketiga, anak merasakan sesak nafas atau kesulitan bernapas atau napasnya menjadi pendek. Kemudian yang keempat, akan terasa sensasi berat atau tekanan di dada. Yang kelima, napas cepat, yaitu anak menapas lebih cepat dari biasanya. Yang keenam, anak akan mengalami pilek alergi. Anak sering mengalami pilek, hidung tersumbat atau bersin-bersin. Yang ketujuh, timbul malaise atau rasa tidak enak pada badan. Jadi anak akan merasa lelah atau merasa tidak nyaman. Bagaimanakah cara mencegah asma kambuh kembali? Sebenarnya tidak ada jaminan bahwa anak Anda dapat terhindar dari asma sejak lahir. Apalagi faktor genetik itu memainkan peran yang penting dalam mengembangkan penyakit asma ini. Oleh karena itu, bila ada riwayat penyakit asma, alergi, atau penyakit pernapasan lainnya dalam keluarga, penting sekali untuk menyadari potensi risiko yang dapat diwariskan kepada anak. Mengingat asma pada anak tidak bisa sembuh, Anda sebaiknya berkonsultasi kepada dokter jika anak memiliki faktor risiko di atas tadi untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan yang tepat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah asma pada anak kambuh kembali. Yang pertama, hindari pemicu asma. Jadi menghindari pemicu asma merupakan langkah yang penting dalam mencegah serangan asma pada anak. Beberapa pemicu asma yang umum adalah debu, bulu binatang, serbuk sari, asap rokok, polusi udara, serta infeksi saluran pernapasan. Dengan mengidentifikasi menghindari pemicu-pemicu ini, Anda dapat membantu mengurangi risiko serangan asma pada anak dan meningkatkan kualitas hidup si anak. Yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih. Untuk mencegah anak dari asma, sebaiknya hindari paparan terhadap polusi udara di dalam dan luar ruangan. Jauhkan anak dari asap rokok. Sebaiknya jangan ada yang merokok di dalam rumah atau di dekat anak. Menggunakan humidifier mungkin dapat membantu menjaga udara di rumah
tak bersih dan mengurangi debu atau zat iritan lainnya yang dapat memicu terjadinya asma. Yang ketiga, mengontrol alergi pada anak. Sebagai orang tua, sebaiknya Anda perlu mengenali alergi yang mungkin dimiliki anak. Alergi yang si kecil miliki itu bisa memicu asma pada anak. Sebagai langkah pencegahan asma, upayakan untuk menghindari anak terpapar alergen yang bisa memicu kekambuhan gejala. Misalnya, bila si anak alergi terhadap bulu hewan peliharaan, sebaiknya hindari keberadaan hewan peliharaan tersebut di dalam rumah. Yang keempat, menerapkan pola makan sehat. Jadi mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh anak. Bahkan menurut American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, makanan kaya akan antioksidan seperti sayuran itu dipercaya mampu membantu mengurangi risiko kambuhnya asma pada anak. Yang kelima, menjaga berat badan anak ideal. Jadi kegemukan atau obesitas dapat meningkatkan risiko anak mengalami gejala asma. Oleh karena itu, sebagai orang tua, Anda perlu memastikan anak memiliki berat badan yang ideal. Menerapkan gaya hidup yang aktif dan seimbang dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyakit pernapasan. Keenam, melakukan aktivitas fisik. Mengingat asma pada anak adalah kondisi yang mungkin tidak bisa sembuh, sebagai orang tua Anda perlu mengajarkan anak untuk rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Hal ini karena aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan anak, sehingga risiko anak mengalami asma pun dapat berkurang. Yang ketujuh, mendapatkan vaksinasi. Pastikan juga anak mendapatkan vaksinasi lengkap ya, sesuai dengan jadwal yang disarankan oleh dokter spesialis anak. Hal ini dilakukan guna membantu anak terlindung dari infeksi virus yang dapat memicu serangan asma. Lalu bagaimana cara mengobati asma pada anak? Yang pertama, pertahankan kebersihan udara dalam rumah. Jadi kebersihan udara sangat penting untuk menangani serangan asma berulang pada anak. Untuk itu jagalah kebersihan AC ataupun kipas angin yang digunakan. Lakukanlah servis AC dan kipas angin secara rutin. Kemudian bersihkan lubang angin dan ventilasi udara lainnya dalam rumah. Yang kedua, minimalkan debu. Karena sebenarnya yang memicu alergi adalah tungau debu yang terdapat dalam debu. Cara yang bisa Anda lakukan, misalnya dengan membalut bantal dan kasur dengan penutup tahan debu atau rutin mengganti tirai jendela. Kemudian pertimbangkan juga untuk mengganti karpet dan memasang alas lantai yang mudah dibersihkan, terutama di kamar anak. Yang ketiga, jauhkan dari bulu hewan peliharaan. Salah satu jenis alergen yang kerap memicu asma pada anak adalah bulu hewan peliharaan, seperti bulu kucing dan anjing. Jika anak alergi bulu, sebaiknya hindari memiliki hewan peliharaan yang berbulu. Kalaupun kamu terlanjur memelihara hewan berbulu, rawat dengan baik untuk mengurangi jumlah bulu yang bertebaran dan jauhkan pula hewan peliharaan dari kamar anak Anda. Yang keempat, hindari pencetus lainnya. Untuk mengobati asma pada anak, cara ini sangatlah penting. Asalnya, asma juga dapat dipicu oleh jenis makanan tertentu, stres, aktivitas berlebihan, udara dingin, dan pencetus lainnya. Jika Anda mengetahui pencetus spesifik asma pada anak Anda, sedapat mungkin jauhkan atau singkirkan pencetus tersebut agar serangan asmanya tidak kambuh. Yang kelima, tetap tenang dan posisikan dengan baik saat serangan. Saat serangan asma terjadi atau kambuh, pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada anak adalah dengan mengarahkannya dalam posisi duduk. Hindari posisi berbaring karena lebih menyulitkan dalam bernapas. Ayah bunda tidak boleh panik. Sebaliknya, tenangkan anak dengan tujuan memperlambat pernapasannya supaya tidak kelelahan. Longgarkan pakaian ketat dan berikan ventilasi udara yang baik. Yang keenam, segera gunakan obat sesuai dengan instruksi dokter. Setelah membuat anak tenang dan memosisikan tubuhnya dengan baik, segera berikan obat serangan asma sesuai dengan petunjuk dokter. Tunggulah 5 hingga 10 menit. Apabila gejala menghilang, anak dapat beraktivitas lagi. Namun, jika kondisi tidak lekas membaik, segeralah bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Tetap pakai obat pereda asma beberapa menit sekali sesuai dengan petunjuk dokter, hingga bantuan datang dan anak sudah ditangani oleh tenaga medis. Yang ketujuh, rutin kontrol ke dokter. Banyak orang tua yang memperhatikan kondisi anaknya saat serangan saja, padahal karena asma merupakan penyakit kronis, kontrol jangka panjang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya serangan berulang. Yang kedelapan, gunakan alat bantu pernapasan atau nebulizer.
nebulizer adalah alat yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup anak. Nebulizer biasanya digunakan saat serangan asma anak yang parah atau anak kesulitan menggunakan inhaler. Nah, ini ayah bunda telah mengetahui ya berbagai cara mengobati asma pada anak. Jagalah kebersihan rumah, perhatikan ventilasi udara, serta hindarkan anak sedapat mungkin dari pencetus asma. Demikian ayah bunda video saya tentang penyakit asma pada anak. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan ayah bunda tentang penyakit asma. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Demikianlah, selamat menyaksikan video-video saya yang lain ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.